Halo semua, pada video ini kita mau bahas sesuatu yang cukup menarik. Saya mau tahu teman-teman yang bisa kasih penjelasan untuk apa beragama, kalau beragama itu semakin merasa dibenci, dihina, dan makin merasa takut. Ya, teman-teman yang mau masuk silakan klik link yang saya posting di live stream ya. Nah, sambil tunggu teman-teman, kita lihat dulu ya videonya ya. Apa sih? Berapa ratus tahun teori Darwin ini salah dibiarkan menjadi ilmu pengetahuan. Coba bayangin, demi suatu ideologis untuk menjatuhkan Islam. Dan di Indonesia juga kan banyak kan, antum nggak berasa. Contoh, anak-anak kecil sejak umur TK aja sudah dilatih untuk benci Islam. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya. Yang meletus balon apa? Hijau. Hah? Yang meletus apa? Hijau. Hijau. Hatiku sangat kacau. Loh, Islam itu bikin kacau aja. Tinggal 4 pegang erat-erat. Apa? Merah, kuning. Apalagi nyanyi yang jelas-jelas mengajak untuk membenarkan ajaran Kristen. Naik ke puncak gunung, tinggi sekali, kiri kanan. Anda lihat Messi ketika berhasil nembak bola. Iya. Ya, kulihat saja banyak pohon apa? Nah, kenapa cemara? Padahal di Sumatera banyak pohon sawit. Apalagi di Jawa pisang. Dan cemara itu pohon imporan, nggak banyak. Lihat, ditanamkan untuk mencintai pohon cemara, pohon Natal, dibiasakan untuk beribadah. Naik. Ya, terima kasih. Sekarang kita udah datang tamu, Pak Sani. Silakan Pak Sani. Ada yang komentarnya gimana Pak Sani dengan tadi? Kalau menurut saya itu sebenarnya tidak masuk akal dan tidak wajar itu. Ngomong-ngomong Pak Sani udah pernah dengar lagu Balonku Ada 5 Pak Sani? Iya, itu lagu kemarin dari kecil biasa dinyanyikan gitu loh. Coba gimana Pak Sani, sedikit aja Pak Sani. Lagunya gimana? Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya. Oh salah Pak Sani, nadanya salah Pak Sani. Kita dengar dulu ya. Oh, iya. Salah iya, itu, iya. kita dengar nadanya ya. Sebentar, saya cariin dulu yang benar ya. Nah, gini Pak Sani. Balonku ada 5, rupa-rupa warna. Sadis sekali ini. Hatiku sangat kacau, ku tinggal berat. Gitu Pak Sani, yang benar Pak Sani. Itu sudah diplesetan bagaimana caranya itu. Sudah bukan itu sudah jadi bahan tertawaan itu. Ya, shalom juga Pak Evan, silakan. Kita sekarang ngobrol-ngobrol bebas aja, shalom. Ya, kedengaran suara saya Pak. Sangat jelas Pak Evan. Iya.
Ini saya juga itu kemarin lihat di kalau nggak salah di channelnya Pak Risuli Lubis ya kalau nggak salah itu. Ya, yang itu ya, yang orang Aceh itu. Oh iya, oh iya ya, kalau itu yang orang Aceh. Ini kalau yang ini di mana ya? Saya lupa lagi. Iya, maksud saya gini. Ini mungkin mereka sudah kehabisan bahan atau bagaimana gitu. Terus dasar apa yang dipakai sampai bawa-bawa lagu, terus dimasukin soal agama ini. Ya. Apa ya? Ya kayak saya mungkin pernah bilang kalau tanpa Ragi masih ingat ini sudah kehabisan akal mereka, udah kehabisan bahan gitu. Sebenarnya bukan begitu, Pak. Memang itu fenomena ya, maksudnya entah kenapa ada sedikit-sedikit merasa dibenci, sedikit-sedikit merasa dihina, sedikit-sedikit merasa takut begitu. Entah kenapa bisa begitu, saya juga bingung sih. Mungkin gini Pak, kalau dari sudut pandang saya mungkin karena mereka terlalu lama hidup dalam kurungan mungkin ya. Makanya mereka ini selalu berada di dalam kurungan gitu. Makanya dalam buku mereka juga dalam tanda kurung semuanya banyak. Sampai akhirnya mereka coba ngintip keluar, ternyata di luar begini gitu. Akhirnya bingung sendiri mungkin. Kalau Pak Sani gimana, Pak Sani? Namanya- Pak Sani gimana? Itu terlalu terkungkum. Jadi mungkin karena lama dikurung sehingga dia mau mengapresiasi sesuatu itu habis akal gitu loh, habis pikiran. Nggak tahu mau mulai dari mana. Akhirnya mulai dari yang seperti itu diplesetkan gitu yang susah. Itulah. Iya, jadi sempit gitu polanya. Ini mungkin. Saya mau Kalau bikin Pak Sani gimana? itu terlalu terkungkum. Jadi mungkin karena lama dikurung sehingga dia mau mengapresiasi sesuatu itu habis akal gitu loh, habis pikiran. Kita mau mulai dari mana? Ini mulai dari yang seperti itu diplesetkan gitu yang susah. Itulah. Iya, jadi sempit gitu polanya. Ini mungkin. Sorry, ini kayaknya ada yang kalau Pak Sani ada yang ini ya. Mic-nya double ya, Pak. Terlalu terkungkum. Ada yang YouTube-nya dinyalain ya, Pak. Mungkin karena lama dikurung sehingga dia mau Ini mengapresiasi double gini ya suara. gitu loh, habis pikiran. Kita mau mulai dari mana? Ini mulai dari yang seperti sorry. Itu saya, sorry. Sorry. Ternyata itu saya. Nah, ini saya mau sharing satu lagi. Ini saya dapat email salah satunya nih ya. Dari Selamat Haryanto namanya. Kalau bikin konten jangan menghina agama lain dong, Bung. Saya orang Islam tersinggung nih, hargailah agama lain. Orang Islam saja menghargai orang lain, agama lain. Masa Anda sukanya bikin konten yang isinya menyalah-nyalahkan Islam dengan opini Anda sendiri? Yang nggak masuk akal lagi opini Anda, teman-teman saya orang Kristen banyak, tapi kami hidup saling menghargai dan sesekali berdebat, tapi tidak pernah saling menghina ya. Bagimu agamaku, bagiku agamaku, titik, gak usah menyebar kebencian. Kalau niatnya dakwah tidak perlu pakai menghina agama terus. Terus umat Hindu, Buddha, dan lainnya gimana? Tidak Anda hina juga? Apakah mereka aman dari hinaan Anda? Banyak sekali channel Islam favorit saya yang isinya membahas ilmu Al-Quran, tapi mempelajarinya bukan membeda-bedakan dengan Injil atau Taurat. Artinya kami tidak pernah membahas agama lain, apalagi menghina. Kenapa Anda tidak buat konten tentang pengajaran kitab Anda saja, bukan pelajaran membeda-bedakan dengan Islam dan menghina? Saya menghargai Kristen, tapi jika semua orang Kristen semuanya berdakwah seperti Anda, maka saya sangat akan benci sekali. Karena tidak satupun teman Kristen saya seperti Anda pemikirannya. Saya hidup dengan orang-orang Kristen, tapi kita damai, tidak saling menghina. Anda seperti ingin menciptakan perang di antara kami dengan konten-konten Anda. Saya akui Anda pintar, terutama pengetahuan. Sayang sekali nafsu Anda juga pintar menyebarkan kebencian bukan atas nama agama, tapi atas nama kemanusiaan. Semoga Anda menghargai dan menyayangi orang lain, sehingga tidak tega membuat konten hinaan kepada mereka yang beragama lain. Nah, jadi bukan cuman Ustadz itu, emangnya begitu gitu. Inilah contoh dari yang saya bilang tadi, hidup dalam kurungan. Jadi mereka playing victim gitu. Ya, betul. Jadi
apa ya? Kalau dari yang email tadi itu ya mungkin begini. Saya hargai orang itu, entah siapa namanya, dia hidup dalam kurungan yang menurut dia itu baik gitu. Sementara dia tidak melihat di luar kurungan itu seperti apa dunia gitu. Seperti apa orang yang pihak yang mengurung mereka itu bermain di luar kurungan itu gitu. Sementara ketika dia melihat ngintip keluar, dia melihat dari sudut pandang yang berada di dalam kurungan. Kok ini orang-orang menyerang ke arah saya? Dia tidak melihat big picture-nya gitu loh. Nah, sementara kalau orang-orang yang sudah melihat big picture dari semua hal ini yang terjadi, ya contohnya ya orang-orang itu akan berada dalam channelnya maksud saya murtadinnya tanpa ragi. Coba deh undang mereka untuk mengungkapkan sudut pandang mereka yang sudah keluar dari kurungan itu dan melihat secara luas gitu, melihat big picture-nya seperti apa gitu, jalur pemetaan soal Islam Kristen ini gitu. Ya, ini ada Pak Ahri sama Pak Roni. Selamat datang Pak Ahri sama Pak Roni. Ada yang Muslim nggak? Halo Pak Roni, Muslim bukan? Oh bukan, tadi malam saya telepon Om. Pak Ahri, silakan. Muslim bukan? Halo, Ahri, silakan. Kayaknya dia headsetnya ketutup dia kayaknya Om. Halo. Ya, keluar. Ya, Pak Roni, silakan Pak Roni. Saya itu tidak mau menanggapi yaitu gimana ya Balanku ada 5 itu karena gimana terlalu bodoh gitu loh. Saya itu terlalu merendahkan diri saya itu kalau membahas itu gitu loh. Jadi gimana? Saya hanya membahas juga yang email tadi itu. Yang email tadi itu apa isi emailnya tadi Pak Tamparagi? Intinya dia menyarankan untuk tidak bikin konten-konten yang menghina Islam, Mbak. Oh, dia itu betul. Dia merasa apa yang saya bikin semuanya menghina Islam. Tapi dia nggak sadar, dia ini orangnya itu nggak tahu tentang agamanya. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan bahwa Isa itu tidak disalib, tidak mati gitu loh. Itu penghinaan bagi kami gitu loh. Jadi tidak mengerti. Yeah. Jadi saran saya kalau ada orang yang menulis email itu di sini, ya belajar lagi lah bagaimana agama kalian itu juga mengharamkan makanan kami, mengharamkan makanannya orang Bali gitu loh. Jadi tolonglah belajar lebih baik lagi, belajar yang sungguh-sungguh dengan agama Anda gitu aja. Pak Roni sama Pak Evan pernah ngelihat nggak, maksudnya di Kristen itu ada nggak sih orang yang semakin beragama dia semakin gampang merasa tersinggung, makin gampang merasa terhina, makin merasa gampang marah gitu? Atau agama lain deh, jangan agama Kristen deh, agama Buddha kayak boleh, Hindu kayak atau apa gitu? Ada nggak Pak selain agama yang satu itu gitu? Oh nggak ada ya, cuma agama Islam ya. Iya betul. Kalau seumur hidup saya bergaul dengan orang-orang, ya cuman satu itu. Berarti ini bukan cuma saya yang mengada-ngada kan? Maksudnya bukan cuma perasaan saya sendiri kan? Ini dari apa ya? Kalau saya bilang, ya sudah bukan rahasia umum lagi lah. Bahkan dari golongan mereka sendiri pun memberi penilaian yang sama gitu. Seperti kita sekarang ini, maksudnya gini, kayak kemarin saya lihat, di ini kalau nggak salah di Cokro TV, di channelnya Cokro TV itu, ya
mereka ini kan juga beragama Islam juga gitu. Tapi mereka sangat terbuka dan mereka juga mengkritisi juga gitu. Ya, kita sekarang datang lagi satu lagi teman S Android. Silakan Pak S Android. Bapak Muslim atau Kristen? Kristen, Pak. Oh, aduh nih teman-teman yang Muslim kemana sih? Kok di komentar banyak? Sekarang diundang kok nggak ada yang masuk ya. Kita pengen dengar loh, bener. Kita pengen dengar, maksudnya kenapa sih kok begini gitu? Kok sedikit-sedikit merasa terhina, sedikit-sedikit merasa takut, sedikit-sedikit merasa terancam, ternista. What happened ayak naon? Jadi gini, gitu. mungkin saya bisa memberikan masukan sedikit untuk teman-teman Muslim mau berbicara. Ya, gimana Pak? Oke, jadi gini. Sekarang ini yang saya lihat, pengkhotbah agama Islam ini, mereka justru memiliki kebebasan yang sangat, dalam arti gini, mereka bisa menggunakan tema-tema apapun untuk disampaikan di atas mimbar. Seperti tadi kan kekonyolan adalah lagu anak-anak, dikhotbahkan dibuat sedemikian rupa untuk membawa pesan bahwa ada yang memusuhi mereka. Intinya untuk menimbulkan rasa curiga, kebencian, ujung-ujungnya ke sana. Nah, enggak semua Muslim setuju dengan cara-cara berkhotbah yang seperti itu, yang memelintir, menyalahgunakan tema-tema ya seperti tadi lagu anak-anak yang sebenarnya polos, tidak memiliki prasangka jahat segala macam, membuat seperti orang bertemakan memiliki prasangka. Nah, teman-teman Muslim yang tidak setuju dengan ini, meskipun dia bukan seorang dalam arti awam dalam bidang pengkhotbahan, entah dia bukan ustadz, bukan apa gitu, tapi dia memiliki kemampuan berpikir yang cukup analitik memang dalam satu rangka keagamaannya untuk berani memprotes pada pengkhotbah seperti itu. Nah, sekarang ini gerakan-gerakan itu sudah mulai banyak, tapi memang pada level-level yang orang-orang memang sudah terpelajar, terpikir gitu. Nah, kita banyak channel-channel itu kan sudah banyak oleh channel-channel teman Muslim yang memang mereka yang terpelajar sudah memprotes pendakwa ini tidak pantas membuat ajarannya di atas mimbar seperti itu gitu. Nah, jadi teman-teman Muslim yang awam memiliki keberanian untuk itu. Nah, di Kristen kan sebenarnya juga ada masalahnya gitu. nggak akan bisa Pak. Masalahnya nggak akan bisa. Soalnya di dalam Muslim itu ustadz itu tidak boleh dipertanyakan. Bahkan disakralkan, terlalu dikultuskan, ya. Iya, dipertanyakan dikit langsung marah, langsung merasa menghina ulama gitu. Itu kan bisa. Mana bisa? Saya bilang tadi kan, makanya tadi saya bilang baru pada level-level seorang Muslim yang cukup berpikir mau jelas. Kita tahu lah channel-channelnya siapa yang sampai dipolisikan sesama itu, yang dipecat dari suku Minangnya. Nah, dalam arti baru pada level-level seperti itu yang berani membantah bahwa cara berkhotbah seperti itu tidak pantas gitu, dan mengganggu secara keutuhan keseluruhan nasionalnya gitu. Jadi mereka justru dia merasa itu kan ada Armando kan maksudnya ini. Betul. Mereka malah merasa ada Armando yang menyebarkan kebencian gitu. Betul. Masa saya bilang gitu. Makanya saya bilang baru mental korban. Ya, jadi kan ada Armando dan kawan-kawan kan pada golongan terpelajar bagi mereka kan, tapi yang awam-awamnya ini belum ada yang berani, meskipun mereka pun sebenarnya terpelajar tapi belum mau muncul gitu. Dalam arti pendidikan formalnya cukup untuk mengolah nalar itu gitu. Memang keberaniannya tidak ada. Tadi Pak Tamparagi bilang nggak bisa karena keberanian juga kembalinya. Terus doktrin atau pengajaran yang bilang tidak mungkin salah para ulama ini karena mereka pewaris ilmu Nabi, bla 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 gitulah. Jadi seakan-akan dia mewarisi ilmu Nabi secara benar gitu, disampaikan dengan cara benar. Jadi doktrin itu juga ya di Kristen juga sepertinya gitu. Tapi di Kristen kita agak banyak lah jadi begitu, umat Kristen yang awam pun berani men-challenge khotbah pendeta yang dianggapnya tidak cukup alkitabiah gitu kan. Nah, saya rasa tidak ada salahnya teman-teman Muslim untuk berani men-challenge khotbahnya ulama ini tidak al-Quranik misalnya gitu. Saya rasa cukup itu aja ya.
Oke. Silakan Bu Hadasah ya. Halo Iya. Bu Hadasah. Ibu Iya, halo. Kristen atau Muslim Bu? Saya Kristen. Oh Kristen juga. Oke Bu. Iya. Coba kita kalau Triun Slayer. Halo, Ya, halo Triun Slayer. Kristen atau Muslim? masuk nih. Masuk. Muslim dong. Oke, silakan Pak, silakan Pak. Jadi gimana nih? Apa nih topiknya nih? Ya, pendapat Bapak. Tadi Bapak udah dengar belum lagunya Pak? Oh yang ini ya. belum ada 5 itu. Uh-uh. Terus isunya adalah? Isunya adalah oh Bapak belum dengar ya berarti ya? Iya tahu, ulangi lagunya lagi. tahu. Iya coba. Saya ulangin lagi ya, bentar ya. Berapa ratus tahun teori Darwin ini salah dibiarkan menjadi ilmu pengetahuan. Coba bayangin, ini suatu ideologis untuk menjatuhkan Islam. Di Indonesia juga banyak kan, antum nggak berasa. Contoh, anak-anak kecil sejak umur TK aja sudah dilatih untuk benci Islam. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya. Yang meletus balon apa? Iya ini yang tadi kan. Iya Pak, betul Pak. Hatiku Ya, kalau dari gue sih itu Ustaz yang soal batas itu kan nggak benar itu sunnah atau apa. Itu cuma cocokologi aja buat misi waktu dakwah gitu. Nah sekarang apa ya? Sorry Pak, soalnya keputus Pak. Sorry keputus, bisa diulang lagi Pak. Iya, itu kan cuma mengisi dakwah aja ya, nggak pengaruh sama Al-Quran atau Sunnah. Jadi cuma cocokologi aja gitu. Cuma ngisi waktu untuk dakwah doang. Nah sekarang itu yang ditangkap sama Kristen itu apa? Dari dakwah itu. Aduh, sorry Pak. Yang lain jelas nggak suaranya dari Triun Slayer? Saya kurang gitu jelas tadi. Agak kayak Bapak bisa pakai handsfree Pak? Sekarang udah jelas tuh. Belum, masih putus-putus. Itu banyak kan yang teleponnya. Sinyal kali Pak, coba di luar atau di mana gitu Pak, yang sinyal lebih bagus Pak. Ini gue udah di luar. Nah ini oke, udah oke sekarang. Oke Ya silakan Pak. Sekarang nah, udah oke. iya, nah jadi kalau menurut gua itu Ustadz itu cuma Putus. Loh, kok putus? Jauh gitu. Nah sekarang Ya. isu yang ditangkap oleh Kristen ini apa dari dakwah itu? Iya, kenapa kayak tadi kan ada lagu pohon cemara, terus bilang itu kristenisasi, terus udah gitu ya dikit-dikit merasa terhina, dikit-dikit merasa tersinggung gitu Pak. Ya gimana ya? Berarti belum apa namanya? Untuk beberapa kalangan Muslim begitu, mereka ngelihatnya ketika Islamnya lagi kena offense aja gitu loh. Mereka nggak tahu kalau misalnya di media sosial atau di dunia luar Islam Kristen itu udah kayak jualan kecap. Nah cuma nggak ketahuan aja apa namanya nggak ketahuan aja gimana Islam nge-offense ke si kaum Trinitas ini gitu. Gitu doang sih. Oke Pak, karena Bapak Muslim saya mau nanya gini Pak. Bapak kan pasti punya teman-teman Kristen banyak ya. Bapak juga pasti sering mempertanyakan ajaran Kristen kan? Iya, asal lah begitu. Ada nggak, Bapak pernah ketemu nggak orang Kristen yang kalau ditanyain itu atau misalnya dikomentarin, dia merasa dibenci, dihina atau merasa dinista gitu, pernah ketemu nggak Pak? Enggak sih, enggak. Kalau di sekitaran gua enggak ya. Gua kan teman banyak banget nih ragam agamanya. Enggak terlalu kesana sih, ceng-cengan agama ada. Cuma enggak baperan. Nah, terus kalau kayak tadi menurut Bapak Ustadz tadi siapa sih namanya Pak Ustadz?
Ya, siapalah dia. Ustadz Ya dan maksudnya Abidin. gini. Itu Maksudnya gini. menurut Bapak dia baperan apa memangnya begitu atau gimana, Pak? Iya, maksudnya itu kalau buat gua yang cocok-cocokmologi itu terutama pemuka-pemuka agama yang enggak cuma Islam doang, Kristen dan yang lain sebagainya gitu. Kita lihat lingkup luasnya aja. Ini kan mayoritas Muslim di Indonesia. Pasti ada yang begitu-begitu di mayoritas. Nah, sekarang kalau misalnya kita lihat keluar juga ke Amerika atau enggak Europe, pendeta-pendeta, pastor-pastor ada juga yang begitu gitu kayak Islam. Ya banyak lain tergantung mayoritasnya gimana. Jadi apa ya, ini cuma hal biasa doang. Yang gua mau titip itu gini. Kita nih Islam Kristen ini sangat-sangat kencang sekali adu bacot itu di media sosial. Nah, whatever happen in media sosial, stay in media sosial gitu. Ketika di luar ya tetap kita apa namanya? Kita tetap sebagai warga negara Indonesia yang baik. Jadi jangan dibawa keluar ya kayak gini-gini tuh, jangan dibawa keluar. Kenyataannya nggak gitu, Pak. Enggak, kalau misalnya dari sudut pandang gua mungkin karena Muslim di Indonesia mayoritas, gua nggak melihat kenyataan yang kalian lihat gitu. Nah mungkin kalau kalian kayak gimana ya, Mo? Yang pasti kayak kemarin kan baru ada kesaksian Pak Daud Ali kan. Di channel ini baru ada kesaksian Pak Daud Ali, dia keluar dari Muslim, terus udah gitu dia di Facebook debat begitu, terus udah gitu dia ditangkap oleh ormas Islam, masuk penjara 1 tahun lebih. Dan itu kasus seperti itu bukan cuma satu, banyak pendeta Saifuddin Ibrahim dan lain-lain gitu kan banyak. Yang pasti kalau kayak yang saya nggak tahu, saya nggak pernah ketemu sih, maksudnya ada ustadz atau ada orang Muslim yang dipenjara karena hal itu, saya belum pernah ketemu. Mungkin saya yang kurang informasi. Kalau Bapak pernah ketemu, ya bisa diinformasikan sih, Pak. Gimana ya? Nah ini juga sama kasusnya sama yang Ustadz tadi nyanyi balon yang kayak Ustadz tadi nyanyi balon kuada 5 yang terus merasa diserang. Nah di luar juga minoritas Muslim tuh ya ditangkap-tangkapin juga gitu loh. Sama-sama aja. Jadi gimana ya? Emang udah kayak gini jalannya sih. Terus untuk boleh tanya enggak, ini Om Roni yang tanya sama Triliun Slayer. Ya. Silakan Pak Roni. Kalau menurut Allah SWT itu, menurut dia itu kami ini siapa? Kalau menurut Bapak? Apa? Orang tidak percaya dengan Muhammad, dengan Allah SWT. Orang yang tidak percaya. Oh, kita ada ungkapannya. Sebenarnya tiga agama Abrahamik itu punya ungkapan untuk orang-orang yang nggak percaya dengan keyakinannya, kayak misalnya Islam kafir, ke Kristen, Yahudi dan lainnya. Terus untuk dari Yahudi ke yang lainnya, mereka punya 2 nih, kafir yang nggak percaya agamanya. Terus kalau yang yang bukan bangsanya dibilang goyim gitu. Nah, terus untuk Yahudi ke Kristen juga dia punya sebutan khusus, itu namanya nostrim. Sama kayak Islam ngomong ke Kristen Nasrani. Kristen juga punya sebutannya. Kalau menurut Kristen surah juga, itu kami disebut kafir loh, Pak. Ya iya, Kristen juga nyebut kita apostat. Kristen juga nyebut kita infidel, ya sama aja. Pak, apostat itu artinya murtad, Pak. Bukan apostat, apostasia. Oke, lanjut. Gimana Pak Roni? Silakan Pak Roni. Enggak. Sama, Pak. Jadi kayaknya cobalah Al-Maidah Pak Tamparagi di screen-nya itu dibuat ayatnya itu, kafir loh orang yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan gitu loh, Isa Al-Masih itu Tuhan. Berarti kami itu menganggap Yesus itu adalah Tuhan, berarti Allah SWT mengatakan bahwa kami itu orang kafir, Pak. Kafir itu adalah najis gitu loh. Enggak, ya, beda. Kalau saya sih terus terang dibilang kafir sih nggak masalah, Pak. Saya sih nggak tersinggung. Tapi kalau orang lain yang bilang, kalau pengikut yang bilang Pak, itu saya itu nggak marah. Tapi ini Allah SWT loh yang bilang Pak, gitu loh. Lalu kenapa? Ya maksudnya gimana? Bapak juga cuma nggak Islam doang yang bilang yang di luar kepercayaan Islam itu kafir gitu. Yahudi dan Kristen juga punya sebutannya sendiri, cuma di Indonesia kurang familiar gitu. Coba deh Bapak cari arti apostasia, kalau nggak apostat, sama infidel sih paling sering. Oh enggak Pak, kalau yang saya tahu dalam Tuhan saya itu bahwa tidak ada
diajarkan ke kami itu bahwa saudara kami itu adalah kafir. Aduh, Bapak kurang ini, Bapak kurang baca perjanjian barunya. Cari di situ Ya ada ampun. infidel. Enggak, Pak. Mau Bisa yang saya lain, tambahkan? mau yang lain, Pak. Yang lain dulu. Bapak googling aja dulu, Bapak googling aja gitu. Ya, saya Sebutan tambahin untuk juga ya. orang yang tidak percaya Kristus, yang tidak percaya Kristen gitu. Nanti keluar kalau disodorin tuh. Ya, setahu saya Muhammad bilang kalau orang Kristen itu Muhammad, Iya. anjing, babi, sama najis. Oke, Gimana menurutmu itu mesti. itu? Ada itu Bapak coba. hadisnya. Enggak asal ngomong. Itu Muhammad yang bilang. Enggak, bukan itu di Kalau saya Al-Qur'an. putar balik ke kamu itu gimana menurutmu itu? Kalau misalkan saya putar balik kamu sekarang saya bilang itu semua. Gimana? Ya tinggal tunjukin aja ada nggak ayatnya gitu. Saya Wah, nggak ada. Saya sih nggak terlalu. Makanya belajar kalau yang misalnya betul. ada ya, Jangan belajar dari ustadz, baca bukumu. Itu tertulis di situ. Bapak yang baca buku Pak. Nah, nih gue seneng nih yang gini-gini nih. Bapak yang baca Alkitabnya Bapak. Jawabannya kita punya julukan untuk masing-masing gitu Pak. Di Alkitabnya Bapak juga ngajarin. Oke, Pak. Kalau yang tadi yang Bapak bilang infidel itu nggak ada di Alkitab, Pak? Ada. Nggak ada, Pak. Nggak ada, Pak. Ada. Kami yang pegang. Bentar. Ini kalau di minimize ini nggak ya? Mati nggak ya? Bentar ya. Enggak Mati, Pak. Mati. Mati, Jangan, Pak. Oh, jangan. Jangan, mati. Ya udah, tapi nggak apa-apa. Kita lanjut aja, Pak. Ya nanti aja. Apalagi maksudnya ini yang mau gue garis bawahi yang dari tadi yang siapa tadi tuh yang Bapak tadi bilang itu kita kaum Abrahamik punya julukan untuk kaum di luar kepercayaan kita. Kita bukan Abrahamik, Bang. Islam bukan Abrahamik. Ada bedanya. Tahu apa perbedaannya? Satu aja. Iya. Yahudi juga bilang bisa. Kristen Islam bukan Abrahamik. Kristen bilang Enggak, sama Islam bukan Abrahamik. Islam bilang Yahudi Kristen. Kalau Kristen sama sama lah, Pak. Kristen sama Yahudi itu udah pasti Abrahamik. Enggak, Islam Bapak nggak diakui. lain. Bapak nggak diakui sama Yahudi. Bapak nggak diakui. Kristen nggak diakui sama Yahudi. Sorry, Pak. Saya cut dulu ya. Kalau yang Bapak kurang wawasannya, Bapak. Kalau masalah ini saya mesti bantu Pak Trion Slayer, soalnya itu namanya agama, mau ngomong agama Abrahamik atau apapun itu, ya itu namanya iman, Pak. Nggak bisa kita bilang apa? Kalau misalnya kita bilang Islam bukan Abrahamik, berarti kan kita nuduh juga, sama aja, bedanya apa gitu, kita juga sama mereka. Ya kalau menurut saya sih teman-teman yang Muslim mau bilang agamanya agama Abrahamik, ya itu hak mereka sih, nggak ada masalah, dan kita nggak punya hak untuk bilang itu bukan gitu. Nah, yang mau saya pertanyakan sebenarnya gini, Pak. Dari tadi ini, menurut Bapak, yang tadi Ustadz Zainal itu emang karena ajarannya begitu, atau karena itu oknum, Pak? Dia merasa apa kayak tadi misalnya balonku ada 5 aja, itu aja dia merasa itu benci terhadap Islam kan? Gitu. Menurut Bapak itu pribadi dia atau memang ajarannya begitu, Pak? Halo Pak Trion Slayer. Halo Trion Slayer. Ya, kayaknya nggak kedengeran nih. Kenapa masalahnya nih? Ya Pak Evan, Pak Roni, Bu Hadasa ada mau komentar? Ya, saya itu. Oh Pak Evan aja. Ya, silakan Pak Roni. Enggak, ya, saya itu cuma silakan Pak Roni duluan. Ada yang di chat itu bilang ke saya itu. Jadi benar-benar ini adalah apa ya? Orang teman-teman Muslim ini belum dewasa untuk belajar berbicara, untuk bermasyarakat, bersosial gitu loh. Jadi kayak ada di chat itu mengatakan, keluar kau Roni, bacot lu katanya. Jadi apa yang saya katakan itu kan benar bahwa Allah SWT mengatakan kafirlah orang yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan gitu loh. Nah, itu yang kami imani. Tapi kan orang kita SWT bilang bahwa kafir kami gitu loh. Jadi bukan apa namanya itu yang punya otoritas berbicara di situ kan apa? Allah SWT, bukan Islam gitu loh. Kalau tidak terima ya protes aja sama Allah SWT gitu loh.
Ada lagi kok yang lain, Pak, musyrik gitu, najis gitu. Iya gitu, tapi mereka nggak terima gitu loh. Ya, kalau menurut saya ya, karena selama ini kan mereka bebas ngata-ngatain agama lain. Masalahnya kan mereka kan kalau kita mundur ya ke tahun 90-an gitu kan, itu mereka kan masjidnya pakai toa. Masjidnya pakai toa. Jadi mereka itu biasa katain kafir, katain musyrik, itu adem-adem aja gitu. Jadi mereka dari situ mereka terdidik untuk ngatain orang seenak udelnya gitu. Jadi buat si bapak ini karena dia nggak menyaring omongannya dia lagi, si Ustadz ini, dia gampang aja dia bilang balon feodalisme adalah bentuk kebencian orang. Udah gitu naik-naik ke puncak gunung itu lihat itu tanda salib, itu cemara gitu. Jadi dia enteng aja, jadi dia nggak ada remnya lagi gitu. Dan kalau menurut saya itu yang kenapa tidak ada protes-protes. Memang ya dari mereka memang nggak ada protes gitu. Kalau mereka kritis nggak terlatih. Kalau mereka terlatih kritis, mereka tentu juga mempertanyakan apa-apa yang di hadis cerita-cerita. Kan ada juga yang orang Yahudi, orang Kristen tuh harus diperangin gitu kan, harusnya kan mereka protes gitu. Harusnya kan mereka mempertanyakan, tapi mereka itu bukan budaya mengkritisi seperti itu. Gitu. Lalu mereka punya ustadz-ustadz yang sebenarnya sih tanda kutip aneh-aneh gitu. Kalau menurut saya itu karena kesalahan bersama ya. Coba waktu itu kalau nggak salah kan presiden itu mengatakan akan ada sertifikasi buat ustadz-ustadz gitu kan, buat para ulama-ulama. Sebenarnya itu kan bagus banget supaya mereka dapat ustadz-ustadz, ulama-ulama yang berkualitas. Masalahnya mereka nggak mau terima itu gitu. Mereka pikirannya nggak maju ke depan gitu. Nggak. Kenapa orang-orang lain untuk menjadi ulama, pemuka agama itu sekolahnya harus bagus, benar, harus teruji gitu. Sementara mereka nggak biasa teruji. Sampai-sampai akhirnya mereka menahan malu sebenarnya. Peristiwa yang di televisi itu Ustadz bilang pesta seks di surga gitu. Itu kan mereka bebas-bebas saja ngomong gitu. Akhirnya mempermalukan mereka sendiri gitu. Karena mereka nggak punya standar untuk kualitas ininya gitu. Walaupun ya itu mungkin memang ada di kitabnya mereka ya gitu. Mungkin di kitab mereka ada, tapi kalau orang yang udah ada sertifikatnya kan, udah teruji, sudah melalui proses pengujian kan pasti lebih baik kalau bicara, nggak asal cuap terus dipikirkan efeknya. Ini kan suara saya kedengaran ke semua orang. Bagaimana orang yang di luaran sana gitu mendengar ajaran saya ini gitu. Kayak ngata-ngatain kafir, musyrik, najis kayak seperti itu kan sebenarnya membangun tembok pemisah. Walaupun ada, itu di dalam firman Tuhan kan kita dilarang untuk mengatain orang kafir kalau di Alkitab kan. Betul. Itu kan karena Tuhan juga tahu bahwa kalau kita ngatain menghakimi orang lain itu akan membuat tembok pemisah. Kalau saya udah menghakimi orang lain lagi, bagaimana dia mau terima ajaran saya? Maksud saya iman saya, ajaran di agama saya. Itu saya udah bermusuhan duluan. Nah, di dalam Islam hal seperti itu nggak diperhitungkan. Kalau saya ngomongin kafir, musyrik, najis gitu, apa orang yang dikatain itu langsung welcome? Sedangkan kita baik-baik aja, orang belum tentu beragama mau mengikuti agama kita kan, masih ada curiga-curiga. Kayak misalnya gini, kita ada acara pengobatan gratis atau bazar murah, orang curiga aja, bukan itu dianggap kebaikan. Oh, ada maksud apa-apa nih gitu. Itu padahal kita udah berbuat baik. Gitu. Apalagi kita ngata-ngatain orang kafir gitu. Sebenarnya kalau kayak Ustadz yang ngomong lagu balonku ada 5 itu ada kaitannya dengan agama seperti itu sebenarnya
udah kebodohan terlalu fatal itu. Kalau menurut saya ya, itu terlalu fatal untuk dibicarakan, terlalu memalukan kalau menurut saya. Itu aja. Oke. Bu Hadasa, tadi kalau misalnya dibilang kafir gitu, Ibu merasa tersinggung atau marah nggak, Bu? Saya awal-awalnya, kalau waktu saya masih muda, saya tersinggung. Karena di dalam Alkitab kan dibilang kafir itu tidak baik. Tapi kalau kita dikatain otomatis kita marah dong. Waktu awal-awal. Tapi semakin dewasa saya mengerti, oh kamu yang bodoh ngatain saya kafir gitu. Kamu yang bodoh ngatain, kamu mau istilahnya kamu mau pamer ajaran agama kamu dengan mengatain orang lain, itu kebodohan menurut saya setelah dewasa. Ya seperti itu. Kalau sekarang dikatain kafir-kafir, orang ngomong kafir-kafir, saya tidak melihatnya dari sudut pandang saya lagi, sakit hati misalnya. Tapi dari sudut pandang, ini tidak baik untuk persatuan dan kesatuan bermasyarakat. Itu saja yang saya pandang jadinya. Oke. Sekarang kita ada Gary Rahabean sama Tita Halawa. Silakan, ada yang Muslim nggak? Gary atau Tita Halawa? Kristen, Pak. Kristen dua-duanya? Iya. Oke. Ada lagi? Menambahkan, Pak. Untuk para Muslim, sebetulnya kata kafir itu asalnya dari kata untuk ibaratnya untuk itu loh, orang yang suka mengambil hasil panen tuh, awalnya di Arab Saudi itu. Lah, itu kebanyakan awalnya itu kebanyakan dari orang Yahudi. Kan ada aturan dari hukum Taurat atau apa itu. Kalau mana yang panen yang boleh diambil, yang boleh dipetik, tapi nggak boleh pakai sabit atau apa gitu loh. Nah, orang Yahudi pada zaman itu tuh melakukan hal itu. Tapi sama orang Arab sendiri itu nggak setuju dengan aturan itu. Makanya dia memanggil dengan aturan memanggil orang selain Arab itu disebut kafir. Oke, Pak. Mengenai itu sebenarnya itu, iya. Mengenai tadi yang Ustadz tadi bicarakan, menurut Bapak gimana? Yang mana, Pak? Yang mana? Yang balonku ada 5 gitu, terus udah gitu pohon cemara begitu. Wah, itu sudah terlalu diperbesar-besarkan itu. Kan sudah minta maaf itu ustadznya yang bilang itu ya. Di YouTube kan sudah bilang minta maaf itu. Membuat kata-kata lagu-lagu anak disebut atau apa. Iya, masalahnya bukan masalah minta maaf apa enggak. Kita sih nggak ada yang berasa ini ya. Cuman lucunya apakah itu ajarannya atau misalnya memangnya begitu gitu. Iya. Saya boleh kasih tanggapan nggak, Pak? Boleh, silakan, Pak. Oh ya. Jadi kalau menurut saya Pak Ustadz itu tergantung dari dia punya tujuan khotbah sih. Jadi sebenarnya dari lagu Balonku Ada 5 yang kata kecewa yang digunakan oleh Pak Ustadz itu bisa juga menjadi kata-kata yang menguatkan Islam juga sebenarnya. Cuman mungkin tujuan khotbah dari Pak Ustadz ini memang sudah jelas dari awal untuk menjatuhkan. Makanya yang dia gunakan adalah kata kecewa. Dia terfokus di kata kecewa. Padahal jika mau untuk digunakan untuk menguatkan bisa, dalam arti sini kan kita misalkan penyanyi itu adalah orang Kristen, sedangkan hijau itu adalah Islam yang seperti Pak Ustadz bilang. Nah sekarang jika kita ingin menguatkan berarti kan di lagunya meletus balon hijau hatiku sangat kacau. Nah itu bisa diartikan hilangnya Islam hatiku jadi sangat kacau. Nah sebenarnya lagu itu juga bisa menguatkan, namun karena Pak Ustadz tujuan khutbahnya memang untuk menjatuhkan, jadi yang beliau lihat adalah hal-hal negatif dari lagu itu. Mungkin itu pendapat saya dari khutbah Pak Ustadz sih. Oke. Saya boleh ini nggak kasih pendapat lagi? Boleh, silakan. Kalau saya lihat sih
ya, kayak kalau saya lihat ini bukan fenomena baru ya. Iya, Misalnya, betul. misalnya dulu muncul apa namanya cemara itu Kristen, pohon Kristen kan nggak masuk akal. Terus ada lagi salib, ada itunya setannya, yang seperti kata-kata yang seperti itu dan macam udah gitu, apalagi topi Santa Claus gitu, Valentine, yang kayak begitu kan sebenarnya nggak ada mutunya. Buat orang Kristen pun itu bukan ada apa-apanya gitu. Sebenarnya itu karena kualitas si ustadz ini yang tidak terjamin sebenarnya. Dan efeknya ustadz yang seperti itu, akibatnya apa? Masyarakat kita bodoh gitu. Saya pernah dengar di televisi itu acara agama kerohanian pagi-pagi itu ada pertanyaan seorang host. Kalau host itu kan tentu mereka itu orang berkualitas kan, udah orang berpendidikan kuliah gitu di televisi. Bisa bertanya gimana kalau tetangga kita sakit, sebagai orang muslim apa yang harus kita lakukan begitu. Itu kan pertanyaannya jadinya tidak cerdas kalau menurut saya. Dari mana ketidakcerdasan beragama itu muncul? Ya karena dari kualitas ustadz-ustadz ini yang membuat mereka malah bodoh, bukannya berpikir mandiri gitu. Bisa cemara Kristen, bisa Valentine, yang kayak gitu itu nggak bermutu gitu loh. Nah, Nggak itu ada tadi Ibu mutunya bilang, keimanan. masalahnya tadi Ibu bilang ustadz itu bodoh, itu termasuk penistaan loh Bu, buat mereka Bu. Udah termasuk penghinaan Bu. Masalahnya kan itu. Tapi kalau kayak begini kan dia bilang, balonku itu kan kebodohan. Bagaimana coba itu apa? Itu apa? Kan gini, kita kan harus terbuka. Kalau nggak kita nggak maju. Kalau kita nggak dikritik, kalau ini kayak pendeta-pendeta kita, kalau kita nggak kritik mereka, kalau misalnya kayak di GKI aja kan, sebelum pendeta itu ditahbiskan, mereka kan vikaris dulu kan. Di situ kan dia dinilai. Jemaatnya itu menilai, artinya itu jemaatnya dididik untuk biasa menilai tuh pendetamu seperti apa kan gitu kan, walaupun melalui majelis-majelisnya kan, nilai ini benar nggak pendetanya, kan kita diajak untuk kritis, jadi kita tahu ini pendeta ini nggak benar nih, nggak bagus gitu, jadi kita bisa komplain gitu. Kalau mereka yang kayak begini mereka nggak komplain, bagaimana? Giliran presiden kasih sertifikat, baru diusulin udah digempur kan, kan nggak maju-maju. Ya, Real Slayer, tadi putus ya? Tadi putus ya? Iya. Oke. Itu sorry bentar ya. Pak Roni, Bu Hadasah, Pak Tirta, sama Pak Geri, kalau misalnya udah selesai bisa keluar aja, soalnya banyak yang nunggu nih. Sorry ya. Oke, thank you. Pak Real Slayer jangan kemana-mana ya, soalnya iya. Jangan dimatiin aja. Mau nambahkan kita nggak nambahkan aja. Sebetulnya kalau masalah ustadz yang di bawah kualitas ya, itu sebetulnya kurangnya kita diskusi antara satu agama satu dengan yang lainnya. Kalau ada kata dari dulu Indonesia ini masyarakatnya sudah saling diskusi, mungkin tidak akan seperti ini. Inilah pentingnya kenapa kita harus saling diskusi gitu loh. Ya. Juga seperti ada seperti yang saya katakan tadi, kata kafir itu aslinya dari mana. Kan banyak yang tidak tahu bagaimana menggunakan kata kafir itu sebetulnya apa. Kan kembali lagi di Islam pun ada ajarannya agamamu dan agamaku. Berarti kan harusnya semuanya berprinsip seperti itu dalam kehidupan. Hukum kasih sekali. Iya. Ya, begitu aja. Makasih Pak ya. Mari. Makasih Pak. Iya. Ya Pak Triun, tadi saya tanya belum dijawab Pak. Menurut Bapak, ini kayak tadi Pak Ustadz ini, dia memangnya ajarannya begitu, atau ini cuman pribadi dia doang Pak? Ya kagak ada dalilnya balonku
terus dikait-kaitin ke Islam tuh kagak ada dalilnya, itu cuma dari pribadi sendiri. Yang gimana ya? Ini lebih ke demografi sih. Di mana-mana mayoritas pasti ada yang merasa diserang kayak gitu-gitu gitu loh. Tidak cuma Indonesia doang. Dari menurut Bapak ini cuman karena pribadi dia doang gitu ya? Iyalah, nggak ada dalilnya. Kalau misalnya ada dalilnya, baru gue pro ke Ustadz gitu loh. Nah, kalau misalnya kayak gini misalnya Pak, misalnya aja ya, Bapak ngomong begini, terus udah gitu Ustadz ini merasa Bapak menghina dia, gimana Pak? Ya selama bukan Islamnya yang gue hina, ya nggak ada masalah sih. Orang punya hak untuk tersinggung gitu loh. Mau apanya yang kena dikatain, dia merasa tersinggung, ya itu hak dia. Oke. Terus yang kocak itu, ini kolom streamernya ini banyak kaum Kristen yang ini ya, yang apa namanya, yang bahasanya tuh banyak fitnahnya gitu ke Islam. Nah itu yang bikin seru tuh, yang enak buat dibantah-bantahin tuh. Ya maksud apa namanya, banyak kata-katain Rasulullah, banyak, tapi dasarnya tuh nggak ada gitu loh. Kalian tuh banyak ini tuh nggak, banyak interpretasi dari kayak gitu-gitunya tuh, itu yang bikin kita gatel untuk mengkoreksi lah bahasa halusnya. Itu yang bikin kita gatel. Nah, di media sosial. Oke. Coba kita pakai penggaris yang sama ya Pak ya. Kita coba pakai penggaris yang sama. Maksudnya gini. Secara inti agama, core-nya gitu ya. Islam itu bilang Yesus adalah nabi, bukan Tuhan. Betul nggak Pak? Betul. Betul ya? Betul ya? Betul. Nah, itu menurut Bapak itu menghina bukan? Menurut saya sih enggak ya. Menghina itu tergantung dari kalimat dan kata-katanya, pakai offensive sentence enggak atau offensive word enggak, kayak gitu loh. Oke. Kalau misalnya saya bilang Muhammad bukan nabi, itu menghina bukan Pak? Muhammad bukan nabi ya enggak sih, soalnya itu kan kepercayaan kalian kan. Nah, kenapa banyak yang merasa terhina ya Pak kalau saya bilang begitu Pak? Kenapa ya, banyak teman-teman Muslim, saya juga dapat komentar. Saya setuju sama Bapak tadi, orang Kristen juga banyak yang begitu, maksudnya banyak yang kata-katanya kasar juga. Itu saya nggak bisa pungkiri juga. Cuman saya sendiri juga maksudnya gini, ketika saya bilang Muhammad itu bukan nabi, kenapa banyak sekali yang merasa tersinggung gitu? Banyak yang merasa ini menghina, menghujat apa begitu Pak? Nah tergantung ketika itu sih kesini ya, lebih kemana sih ketika ngomong Muhammad bukan nabi itu konteksnya tuh ada di dalam mana gitu. Ada apakah ketika ditanya kamu percaya nggak Muhammad itu nabi, ketika Islam nanya kayak gitu, enggak saya nggak percaya. Nah itu kan bukan ofensif. Cuma ketika si frasa Muhammad bukan nabi ini ada di dalam konteks sedang menjatuhkan Islam, dalam artian ketika admin misalnya lagi bikin konten-konten yang sedang menjatuhkan, terus ada kalimat itu, ya itu udah maksudnya ofensif gitu. Oke. Misalnya saya mau nanya gini. Misalnya gini. Saya pertanyakan Bapak, untuk apa menghafal Zainab bercerai dengan Zaid lalu menikah dengan Muhammad di dalam bahasa Arab? Itu menghina bukan Pak? Nah tergantung, sama tadi yang gue bilang di awal gitu. Ini konteksnya sedang di dalam konten YouTube kah atau menanya langsung ke Muslim gitu loh? Nanya langsung. Sekarang coba saya nanya ke Bapak, untuk apa menghafal urusan Zainab bercerai dengan Zaid di dalam bahasa Arab lalu menikah dengan Muhammad dalam bahasa Arab? Untuk agama Islam itu untuk apa ngafalin ituan? Nah itu untuk si Zaid dengan Zaid bin Haris ya, pernikahan Zaid bin Haris itu di asbabun nuzulnya. Nah ini yang Kristen belum tahu. Ayat-ayat Al-Quran itu ada asbabun nuzulnya, maksudnya. Ada asbabun nuzulnya. Yang saya tanyakan bukan itu ya Pak. Iya. Ini nanti ke situ. Apakah itu menghina atau bukan? Enggak. Kalau misalnya nanya sifat pertanyaannya, enggak, itu enggak menghina. Oke. Bapak pernah nonton konten-konten tanpa ragi kan Pak? Betul. Oke. Menurut Bapak ada yang menghina nggak? Ada lah. Konten lu semua menghina, Bre. Konten lu semua menghina. Nah, ya itu gimana? Yang mana? Yang mana yang menghina ya gimana? Coba yang mana? Contohnya yang mana yang menghina?
Yang terakhir tanpa lagi bikin itu yang bikin surat ya, yang bikin surat itu, yang bikin surat tandingan ceritanya. Ternyata lu bukan bikin surat tapi bikin ayat, kan ngehe juga anjir. Loh, itu surat. Itu kan enggak surat. lah, itu ayat. Ya iya sih, terserah kalau misalnya pakai apa namanya, kalau misalnya ini kan pakai standarnya Al-Qur'an, itu ayat jatuhnya. Dan dulu bikin surat itu pakai bahasa Indonesia untuk orang Korea, coba. Itu udah kontradiksi. Terus sekarang lu bilang nabi, sedangkan di Al-Qur'an udah dibilang nabi terakhir itu Muhammad. Itu udah nggak bisa. Jadi dicoba lagi deh. Terus gimana? menghinanya apanya, Pak? Menghinanya apanya gitu? Itu ada bahasa provokatifnya ada di depannya gitu. Bahasa provokatifnya ada. Gue lupa, kan, cuma ada di depannya. Itu kan memang Quran yang kasih tantangan kan? Iya, cuma kan ini yang lucu nih. Kalian jangan bermain karena Quran memberikan tantangan. Terus ya kalian jangan bermain di kata-kata. Ada kata-katanya dijaga tuh. Soalnya dari kata-kata yang tadi gue bilang, kalau misalnya lu memakai offensive word itu udah bisa jatuh menghina. Di situ kita udah halal untuk menjawab gitu loh. Berlaku sama lah. Nah, oke. Kalau menjawab sih nggak masalah, Pak. Kalau misalnya halal untuk membunuh gimana? Halal untuk membunuh, kenapa bikin konten? Kenapa bikin konten begitu halal untuk dibunuh? Enggak, maksudnya saya sering dapat komentar begitu soalnya. Darah saya halal untuk dibunuh. Enggak bisa. Ini yang mesti gue lurusin lagi. Kalian comparison itu penalaran Al-Qur'annya sama dengan teroris ISIS. Ngambil ayat perang mentah-mentah. Ayat perang itu nggak bisa dilakukan kalau misalnya nggak ada khilafah, nggak ada darul harbi, maksudnya nggak ada negara Islam. Itu mesti turun dari pemimpin Islam yang ngomong kayak gitu. Nggak bisa perorangan. Nah, ya kenyataannya banyak yang komentar ke saya, darah saya halal untuk dibunuh. Itu kenyataan. Bawa aja dalilnya apa gitu. Bawa aja dalilnya, bisa dipertanggungjawabkan nggak dalilnya. Soalnya berarti buat Bapak pribadi nggak setuju ya? Jangan sampai seperti itu, Bapak nggak setuju ya? Ya enggak lah, ini kita di negara Pancasila gitu loh. Dan Pancasila itu pun apa? Oke, menurut Bapak yang masukan Bapak untuk yang kasih komentar seperti itu, atau misalnya kayak kemarin kan juga ada tuh yang si siapa? Aduh saya lupa namanya tuh, yang dari kalau nggak salah dari Mekah gitu, dia bilang, wah ini siapa aja boleh bunuh dia, ini halal darahnya. Ya menurut Bapak, pandangan Bapak terhadap ulama-ulama seperti itu apa, Pak? Enggak, itu lama Indonesia atau lama luar ya? Indonesia. Dia kalau nggak salah ceritanya ada di Mekah, terus udah gitu dia kayak provokasi, dia bilang jelas saya provokasi supaya orang ini dibunuh gitu. Kalau misalnya di Mekah sih itu emang udah pakai hukum syar'i ya, yang menghina Nabi itu udah emang layak buat dipenggal. Jadi tergantung tempatnya gitu. Islam tuh tergantung pemimpinnya. Pemimpinnya berhukum kemana gitu loh. Kalau misalnya hukum Islam yang dipakai ya ahlan wa sahlan, mari tegakkan gitu. Cuma kalau misalnya hukum yang dipakai enggak secara langsung dari Islam, kayak dalam artian Pancasila gitu, ya ngikutlah sama pemimpin yang mengikuti Pancasila gitu loh. Inilah sebenarnya. Jadi sebenarnya Islam nih. Bapak pro sama negara Islam nggak, Pak? Saya pribadi Islam lah. Pribadi Islam lah, pro sama negara Islam. Soalnya komprehensif. Komprehensif dan pajaknya lebih murah kalau di Islam lah. Itu sih. Oke. Iya. Oke, sebentar, saya tambahin teman-teman dulu deh sekarang ya. Iya. Ada lagi nggak nih? Itu komen. Jangan kemana-mana. Ininya rusuh banget ya di bawah. Ini kita kapan ngomongin konsep ketuhanannya nih? Gue nunggu itu sebenarnya. Kita nggak ngomongin ketuhanan sekarang. Sekarang kita kan nggak ngomongin itu. Kita kan ngomongin lagi ya, ini. Padahal enak banget. Balangku ada 5 ini. Iya, oke deh. Ya, silakan teman-teman lain ada yang mau kasih tanggapan dengan yang tadi. Gue mau menanggapi nih, gue mau menanggapi nih bentar satu ya. Ini yang soal takia itu adanya di Korintus. 1 Korintus pasal 9. Nah, itu takia Korintus namanya. Kalau takia di Islam itu mesti kepepet nyawanya, nah baru kita boleh takia. Nggak bisa takia kita biasa-biasa.
Kalau di Korintus kan diajarinya boleh kapan aja takia tuh. Nah, itu udah 2 kali saya kasih 1. Oke, tadi Bapak ngomong begitu. Nah, itu saya mau tanya pertama, Bapak ini sebenarnya Kristen atau Islam, Pak? Kenapa pakai Alkitab? Islam dong. Kenapa Bapak pakai Alkitab? Alkitab cuma untuk ini aja, cuma untuk apa namanya, perbandingan aja, komparasi. Bener nggak nih, apa namanya, bener nggak nih yang ada di Al-Quran? Wah, ternyata bener di Alkitab juga ada, begitu. Nah, oke. Tadi Bapak juga udah ambil ayat, comot, potong begitu, dan Bapak sudah tafsirin sendiri. Betul ya, Pak ya? Iya, itu menurut silakan aja dia. Bapak sendiri. Nah, menurut Bapak itu Bapak aja. menghina atau enggak? Bukan. Saya bukan nanya itunya. Karena kita masalahnya begitu. Kita nih, sekarang kan lagi ngomong begini nih. Nah, menurut Bapak tadi yang Bapak lakukan barusan itu menghina apa enggak, Pak? Enggak dong, saya nggak pakai offensive word kan. Menurut kalian bagaimana? Itu terhina nggak dengan itu? Saya sih enggak. Maksudnya, itu kan gini. Nah, ini admin mesti dicontoh nih sama Kristen-Kristen yang di komen. Yang saya sih, kalau saya sih nggak merasa terhina ya. Yang terhitung kita harusnya jawab dong. Kita pakai argumen kan. Iya. Nah, masalahnya adalah kalau misalnya kita berlakukan hal yang sama terhadap Islam, kayak barusan misalnya tadi ayat Al-Quran, saya tafsirkan, saya kasih tahu ke Bapak. Nah, itu kenapa banyak yang merasa terhina terus gitu sampai merasa bilang darah halal lah segala macam begitu. Ngerti gak Bang? Karena yang saya lakukan sama yang Bapak lakukan pada dasarnya sama aja, Pak. Iya sih. Betul kan? Nah. Betul. Nah, kenapa kalau misalnya Bapak yang lakukan itu terhadap Alkitab itu nggak dibilang menghina. Tapi kalau misalnya orang Kristen yang lakukan itu terhadap Al-Quran itu dibilangnya menghina, Pak. Soalnya kan Islam yang bilang begitu. Sekarang kalau misalnya gue bilang begitu, orang Kristen juga pasti ada yang bilang menghina gitu loh. Ini bukan soal agamanya tapi perorangannya gitu. Seintelektual apa sih ini orang-orang kayak gitu loh. Jadi ya kadar intelektualitas orang-orang tuh berbeda gitu loh, bukan di agamanya sih. Oke, berarti menurut Bapak itu personalnya ya? Iya, orangnya itu mah. Oke. Oh, nggak tahu. Tantan. Halo. Ya, halo. Ya, halo. Oke, saya mau nanggapin aja sedikit. Tadi semua kitab suci itu sebenarnya literatur yang sudah bersifat generik. Siapa boleh membacanya dan siapapun boleh memahaminya atau mentafsirnya sesuai dengan pikirannya. Apakah dia mau bebas secara independen atau dia menggunakan orang yang sudah memiliki otoritas melakukan pentafsiran atas kitab suci. Oke, tadi Mas Trione kan melakukan bebas menurut cara berpikir dia. Oke, nggak apa-apa. Dan Mas Lamparagi boleh membantah ini loh secara mainstreamnya menurut otoritas para gereja-gereja yang sudah diajarkan kepada kami. Nah, seperti ini. Nah, ini kan harus ada titik ketemunya. Jadi bagaimana Trinity mau memahami apa yang sudah dijelaskan oleh Lamparagi menurut pengetahuannya sudah didapat sebelumnya. Nah, begitupun sebaliknya, Lamparagi dapat membaca dan memahami Al-Quran karena tadi sifatnya sudah generik, siapapun boleh membaca, boleh memahaminya. Nah, bila Trion merasa ada cara pemahaman yang salah, boleh memberikan pendapatnya gitu. Oke, itu masalah kitab suci. Terus yang topik kita sebenarnya kan tadi Ustadz tadi, apakah dia dilandasi pribadinya dia atau dilandasi oleh pengajaran agamanya, dia dapat berkata seperti itu di atas mimbar mengajarkan umat yang jemaatnya dia gitu kan. Nah, ini kan yang ini yang belum kata Trion itu udah dijawab deh. Personal, Pak, bukan karena ajarannya. Oke, jadi tadi Mas Trion bilang kan itu pendapat pribadinya. Oke. Betul. Nah, kami juga kan tadi saya bilang kami pun membaca Al-Qur'an. Kami menemukan sepertinya Bapak ini tahu bahwa ada pengajaran di Al-Qur'an untuk dia mengambil sikap seperti itu, merasa akan disakiti, merasa akan ada yang menjahati mereka gitu. Jadi ada prasangka-prasangka buruk kepada pihak luar. Nah, kita bisa menemukan itu karena siapapun sudah bisa membaca itu, ya kan? Yeah. Nah, jadi kalau Mas Trion bilang, itu pendapat pribadinya si Ustadz itu bukan berdasarkan pondasi pengajaran agama, dan inilah yang perlu kita mau sama-sama kita harus saya bilangnya jujur dengan apa yang tertulis aja gitu. Kita harus mau jujur bahwa di
buku Oh, ini gua memang ngerti, diajarkan gua seperti ngerti itu. Bapak ini mau kemana. Gitu. Iya, ngerti. Gua Oke, nangkep Pak cuma maksudnya gimana. Gua nangkep. Ya, nangkep ya, ya friend ya. Nah, jadi nangkep ya, tahu. Ngerti. jadi Ngerti tinggal maksudnya mau dibawa masalah, kemana ini gitu loh. oke, mau jujur terhadap apa yang sudah tertulis atau kita melakukan denial, penyangkalan bahwa ini enggak, ini Nah, iya. pribadinya dia. Jadi Iya, maksudnya tadi jadi, kan udah gue bilang juga ke admin. Ini udah boleh jawab belum? Atau masih mau lanjut? Bapaknya masih mau lanjut? betul. Oh, udah Rion boleh bilang jawab. kan Oh, itu masih lanjut. pribadinya. Iya. Pribadi. Oke. Terus? Ya, halo. Halo, Bung Tamparagi. Itu ini gimana sih? Ini gue jawab dulu atau lanjut aja ini? Ya, jawab dulu aja, Pak. Jawab dulu aja. Ya, gue jawab dulu ya. Oke, itu yang jawab tadi dulu yang Bapak itu bilang yang gue tangkap ya, Bapak itu bilang bahwa Ustadz itu Bapak itu mungkin mau mengatakan bahwa Ustadz itu berangkat dari ayat-ayat Al-Qur'an ya, makanya bisa ngomong begitu. Gitu ya, Pak ya? Pak siapa tadi? Betul, ya, pengajaran betul. Benar ya kayak gitu. Nah, sekarang gini aja, lihat aja ada Iya. dalil-dalilnya nggak dia ngomong kayak gitu. Gue nggak melihat dalil dari misalnya nyanyi balon ada 5 terus hijau. Itu dalilnya nggak ada gitu, di Al-Qur'an. Jadi gini, Pak. Makanya itu gue bilang Bukan dia masalah pribadi dari pribadinya. Oke, kalau Ya, gini Pak, ini yang membedakan Islam dan Kristen. Kita tidak apa yang tertulis kita patuhi. Apa yang tertulis kami patuhi. Apa yang tidak tertulis kami tidak mengada-ngada. Oke. Nah, situ. Itu ya. Itu perbedaan Jadi gini, kita Pak. loh. Penggunaan lagu. Jadi gini. Mau tanya Pak Triun bentar ya. Paham nggak substansinya? Kalau ini gimana, Pak? Ini adminnya mau ini. Nah, kenapa apa tuh? Apa bacanya tuh nggak kebaca? Ya bacain. Dan orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan rela kepada kamu sebelum kamu mengikuti agama mereka. Katakanlah sesungguhnya betul. Ya, menurut Bapak ini gimana? Nah, itu betul. Makanya ini kan itu tuh sama kayak nubuat, tau nggak? Orang-orang Nasrani dan Yahudi tidak akan rela sampai kalian mengikuti agamanya. Ya, terbukti kan kalian bikin Kalian bikin akun-akun yang mengajak agar agar tersadarkan lah, yang gitu-gitu. Itu terbukti dengan ayat itu gitu loh. Gini Pak. Ya silakan Pak. Tadi siapa yang mau jawab? Silakan lanjut dulu. Halo, Bung Tamparagi, ini bisa tampilkan screen YouTube-nya ya? Iya, bisa. Bapak mencari apa? Iya. Tepuk Pramuka. Hah? Tepuk Pramuka. Tepuk Pramuka? Iya. Ini lucu-lucu ya? YouTube, Bang. Tepuk Pramuka. Oke. YouTube? Iya. Gue lihat live komen dulu deh. Takia rumus untuk membela diri. Asik. Sebenarnya ini bukan pertama kali soal ini keren nih. Ini sebenarnya ini bukan. Iya. Nah ini gua contohin nih. Ya iyalah, ngapain lu ikut Nabi Sabul yang ngomong akhirnya Yesus Kristus. Tepuk Pramuka, Islam yes, kafir no. Gak ada argumen ya. Nah ya, terus itu kenapa? Itu yang ngajarin Islam itu. Sabar. Gimana Pak tadi Tepuk Pramuka? Islam yes, kafir no. Iya benar. Hah? Ya, terus? Kenapa ini, Pak? Yang itu, Bang. Coba tolong putarkan yang itu. Iya. Apa yang ditanyakan? Coba, apa yang ditanyakan? Gue bingung ini. Tepuk anak soleh. Terima kasih ya. Sampai situ aja. Itu ribut banget. Ya. Nah, oke, Bang. Pertanyaan apa, Pak? Pertanyaan. Sebentar. Sebenarnya ini menurut saya bukan suatu hal yang baru lagi yang terjadi dalam Islam, karena bukan suatu. Apa itu yang belum baru tuh apa?
belum baru itu ya soal tersinggung ini gitu. Orang Islam sering sekali merasa tersinggung soal-soal seperti ini. Nah, lagu tepuk tangan pramuka Islam Yes Kafir No ini sebenarnya sudah lama, tetapi yang saya lihat itu kenapa gitu loh. Kenapa tepuk tangan ini bisa ada lagu ini? Lagu ini kenapa bisa diciptakan gitu? Saya bingung kenapa bisa seperti ini, karena ini sangat-sangat seperti menyinggung iman dan percaya orang lain gitu. Kafir kan Kenapa bukan emang hanya ada? Kristen tapi di luar Islam gitu. Nah, yang saya lihat di sini itu kenapa gitu? Nah, sehingga Mungkin pertanyaannya Pak Betul. Benjamin, lagu tadi itu merupakan ngajarin anak-anak untuk benci kepada kafir atau bukan, begitu Pak maksudnya? Ya, bisa Nah, itu jadi ya kali benar ya. seperti itu. Nah, itu gitu kali ya. Itu sih lebih ke supaya kuat iman aja ya. Maksudnya nggak membenci kafir. Kalau misalnya emang ngebenci kafir itu diajarinnya itu anak-anak tuh nyanyi Islam ya kafir-kafirnya tuh depan gereja waktu hari Minggu. Nah, itu baru tuh jelas. Berarti Kalau misalnya di sebentar. lingkup Islam itu masih biasa aja. Semua agama kayak begitu. Oh, berarti menurut Abang itu Islam juga dijelek-jelekin di dalam ketika kalian lagi khotbah atau gimana, Islam Iya, dijelek-jelekin lah, gua tahu lah itu. benar, saya juga percaya itu. Nah, Tapi itu ya sama jadinya gitu loh. Jadi sebenarnya yang di play victim di sini tuh udah kelihatan. Maksudnya bukan agamanya ya, orang kaum mana yang kaum yang play victim itu udah ada di masing-masing pihak gitu loh. Jadi jangan dibebankan semua ke Islam gitu loh. Soalnya di Kristen juga ada yang begitu-begitu. Makanya gue lebih suka ngebahas konsep ketuhanan daripada ngebahas yang playing victim gini. Soalnya kalau playing victim fair rata gitu loh. Oke. Tadi Al-Baqarah ayat 120 itu playing victim nggak Pak menurut Bapak? Enggak itu. Itu bukan play victim, itu ketetapan Tuhan bahwa kalian akan begitu gitu loh. Dan itu sudah terbukti. Nah, kalau misalnya saya keluarin ayat begitu, orang Muslim tidak akan senang kepada kamu kecuali ini baru turun nih Pak ayatnya nih Pak, surat abal-abal baru nih Pak. Apa tuh? Orang-orang Muslim tidak akan senang kepada kamu sampai kamu mengikuti agama mereka. Aduh, ini banyak yang ketawa, nggak kedengeran apa? Ini baru turun ayat baru Pak. Orang-orang Muslim tidak akan senang kepada kamu sampai kamu mengikuti agama mereka. Iya. Baru turun tuh ayatnya Pak. Baru turun. Menurut Bapak itu ayatnya gimana barusan yang saya bacakan? Ya, itu ketetapan Allah. Astaga. Emang itu yang apa yang ditanyain sih? Menurut apanya gitu? Ayat itu mengandung bau propaganda gitu maksudnya? Gini Pak, kalau saya yang ngomong ke orang-orang, saya ngomong kemana-mana gitu ke orang-orang gitu ya, yang bukan Muslim. Saya ngomong kepada mereka, saya bilang, orang-orang Muslim tidak akan senang kepada kamu sampai kamu menjadi Islam. Betul. Nah, menurut Bapak saya gimana? Itu biasa aja atau misalnya saya apa gitu? Aduh, ada ayatnya, ada nggak ayatnya? Gitu loh. Kalian punya ayat Pak, gitu nggak? Tadi barusan turun. Oh, ini Nabi. Nabi tanpa ragi barusan Pak. Ini Nabi ragi ini. Nabi tanpa ragi. Ya udah nggak apa-apa. Silakan yakinilah kalau begitu. Silakan yakinilah. Bung tanpa ragi, saya ada dua hal yang mau saya sampaikan ini. Ya. Nabi ragi. Yang pertama yang Bung Triune ngomong tadi itu soal bentar Pak. 2 detik. Jadi Nasrani. Oh, kemana dia? Minta izin bentar balik lagi katanya. Oh, ya ampun, terus apa yang saya ngomong ini? Oke lah, saya lanjut saja. Yang tadi Bung Triunis Layar kah? Dia ngomong kalau itu suatu keharusan yang untuk kafir Islam yes, kafir no itu, dia mengatakan bahwa itu untuk memperkuat iman. Artinya di dalam Islam sendiri untuk memperkuat imannya ya harus begitu gitu loh. Saya tidak bilang untuk membenci kafir, tapi ya kenyataannya seperti itu. Mereka ingin memperkuat iman mereka, bukan memperdalam kitab suci ajaran Islam, tetapi mereka itu cenderung untuk menghina orang lain gitu.
bilang Yesus bukan Tuhan, Yesus dan macam-macam. Itu satu-satunya cara untuk mereka bisa memperdalam iman mereka gitu, untuk memperkuat. Seperti yang Bung Tamparagi bilang, mereka ingin membenarkan Islam dengan cara menyalahkan orang Kristen gitu loh. Nah, itu yang saya lihat. Sehingga yang tadi Bung siapa itu tadi, dia ngomong kalau ini untuk memperkuat iman, ya saya yes aja, iya aja, karena ya emang begitu, emang betul. Karena mereka tidak bisa memperdalam iman mereka dengan cara memperdalam kitab suci, tetapi mencari kesalahan orang lain dengan membenarkan diri gitu. Itu yang saya lihat dalam Islam zaman sekarang itu. Oke. Baik, itu saja, mungkin yang lain lagi. Oke, makasih Pak Benyamin. Silakan jasa Bible Reader sama Esa Android kalau ada yang mau dibicarakan. Bang Tanparagi. Ya. Halo, cek. Ya, silakan Bang. Gini, Sorry, bagus. Bang. Kan yang Abang taruh di tema itu tentang balonku. Sebenarnya saya pengen nanya ke yang si tadi ya, yang tadi ngelawan semua dan adu argumen dengan Bang Tanparagi. Saya pengen nanya gini. Kan dia udah jawab tadi, Bang Tanparagi nanya sama Bang Sandroid mungkin tadi nanya itu pribadi atau ajaran agamanya, ya kan? Terus dia jawab itu pribadi. Nah, orang itu kan seorang ustadz. Kita tahu kalau kita yang Kristen tuh pengajarannya dikasih tahu kalau kita nggak boleh ngomong sembarangan, karena kita harus koreksi apa yang kita ajarin, karena kita bertanggung jawab tentang diri kita sendiri sama orang-orang yang menerima ajaran kita. Jadi kita harus jaga omongan kita. Nah, kalau di mereka bilang itu pendapat dia pribadi, kan? Bila itu pendapat dia pribadi, kan kemarin sempat ada heboh tuh yang bilang presiden minta ada sertifikasi untuk siapa yang pendakwah, kan banyak diprotes. Nah, kalau tidak ada, harusnya apa nggak ada aturan gitu supaya dia nggak sembarang menyinggung Kristen atau menyinggung agama lain. Ada Pak aturannya. Jangan pakai pahamnya sendiri, harus ada standarisasinya dong. Ada Pak, standarisasi dan aturannya Pak. Aturannya adalah ulama tidak boleh dipertanyakan. Kalau ulama dipertanyakan artinya menghina Islam. Lucu ya kalau begitu, kalau begitu lucu kan, lucu. Kalau begitu lucu. Itu kenyataan Pak. Begitu juga dengan Nabi Karena Muhammad. Karena kalau salah tinggal klarifikasi. Saya hilaf. Kalau salah tinggal klarifikasi, saya hilaf. Kalau di Inggris kan, lu salah, berarti lu sesat. Lu bikin ajaran sendiri. Kan yang kalau menambahkan sama isi wahyu salah. Mengajarkan yang lain salah. Kalau mereka kok bisa saya hilaf, itu ya bukan saya mengupload. Karena ya, halo Pak. Ini gimana cara kalau standarnya yang Bang Tanparagi bilang kan lucu. Nggak bisa disalahin juga untuk umat awamnya Pak. Karena ada doktrinnya ulama adalah pewaris ilmu Nabi. Jadi udah gitu, pewaris ilmu Nabi nggak boleh ditanya. Mau tadi Tanparagi bilang karena sudah ada pengajaran seperti itu. Ya, itu dan kenyataan. mulai ada yang bersuara untuk kalangan-kalangan berpikir tadi yang terpelajar tadi yang udah mereka tahu bagaimana menghadapi yang seperti itu gitu. Jadi untuk berharap untuk banyak yang nggak bisa. Tadi doktrin tadi Pak, pewaris ilmu Nabi tadi Pak. Gitu. Iya betul. Iya sih. Sebenarnya kan gimana ya? Kalau kita lihat secara ini, kalau saya juga kan baca ya Al-Quran, kan saya bilang kan tadi kan udah semua orang bisa baca. Jadi banyak unsur politisnya, jadi ingin menampakkan superioritas bangsa Arab pada saat itu terhadap Yahudi dan bangsa Arab yang Kristen, Nasrani. Nah, jadi sebenarnya kalau ada unsur-unsur superioritas, ya pengajaran-pengajaran bersifat menaruh curiga itu pasti ada gitu. Memang, tapi tadi ada juga yang bilang kita harus ulama itu harus pintar karena harus cherry picking juga. Di samping yang bersifat superior, ada juga yang baik. Nah, dia harus pintar memilih. Nah itu kita bisa lihat ulama-ulama yang kelihatan bagus karena mereka pintar memilih temanya. Saya rasa cukup Pak ya. Oke.
Oke, Pak. Ini Saya silakan Pak ada Benyamin. satu. Iya, sebenarnya banyak yang saya lihat dari Islam zaman sekarang itu mereka kebanyakan mengatakan seperti ini. Jika ada ulama yang salah, itu yang salah ulamanya, bukan Islam. Gitu. Tetapi kalau Kristen pendeta salah, itu bukan salah pendetanya, itu salah Kristennya gitu. Itu yang saya lihat dari Islam zaman sekarang. Karena yang mereka lihat itu Standar ganda iya, maksud Bapak. ya, Standar ganda. iya seperti itu. Karena mereka salah, kita tidak bisa, mereka tidak mau kita menyalahkan agama mereka, ajaran mereka gitu. Mereka tidak mau. Yang mereka pasti mengatakan bahwa itu salah dari individunya, dari ulamanya, dari orangnya gitu. Tidak bisa Islam salah. Islam itu mengajarkan damai, bla 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 dan lain-lain. Itu yang kadang agak lucu saya lihat. Kalau baca komentar kayak gitu rasanya ketawa sampai terpingkal-pingkal, tapi ya gimana lagi mau lihat orang itu. Terus balik lagi kalau misalnya orang Kristen yang ya kebanyakan kan komentar di sosial media kan kebanyakan mereka menyerang gitu. Kebanyakan mereka menyerang. Kalau kita misalnya menyinggung satu saja misalnya ya, saya tuh pernah komentar kayak gini di Instagram. Kan Ronaldo itu kan punya penghasilan di atas berapa triliun gitu. Itu kan atlet pertama yang mendapat kekayaan segitu gitu. Nah, jadi saya komentar begini, itu karena Tuhannya Yesus bukan Allah. Saya itu dihujat saya. Saya itu dihujat. Langsung ada yang ngomong kayak gini. Itu karena ada yang ngomong kayak gini. Oh, jadi begini ajaran Kristen ya. Kristen mengajari seperti ini. Jadi kalian ngomong-ngomong yang diserang itu kekristenan. Saya kan tidak sama sekali bahas itu agama gitu loh. Jadi yang saya lihat Islam. Tapi kalau kayak gitu juga kita mesti fair, Pak. Maksudnya kita pun lakukan itu, Pak. Ketika ulamanya begitu kan kita kan pertanyakan agamanya, kan. Kayak barusan Ustadz tadi, Ustadz apa namanya? Saya juga mempertanyakan ajarannya dong. Saya mempertanyakan ajarannya, kenapa bisa begitu? Itu Ustadz loh. Gitu. Bukannya umat muslim yang ngecek-ngecek gitu. Dia itu sama lah Pak, maksudnya kita juga nggak bisa menggunakan penggaris yang nggak fair juga kepada mereka gitu. Kalau menurut saya sih gitu ya. Karena kita ada live. Ada live. Oke, silakan just Bible reader kayaknya juga nggak datang. Jasa Bible reader ada yang mau ditambahkan? Apalagi sih? Selain itu ini apa, Bang Admin? Yang saya tanya pertama itu cuma satu, awalnya untuk yang soal itu kan, temanya kan, yang balonku ini kan. Makanya saya tanya standarisasinya kayak gimana. Tapi udah dijawab sama admin, orang yang tadinya yang ngebantah itu nggak sempet dengar, nggak sempet jawab kan. Itu pertama. Kedua, tadi pas aku sebelum naik, aku denger semua Bang Tanpagi dan yang lain-lain tuh ngomong, terus dia bahas soal Kristen itu ada sebutan loh buat yang nggak percaya. Bahkan dia suruh googling kan. Ya. Kalau nggak salah dia nyebut apa, apostasi atau apa gitu. Infidel Pak katanya Pak. Aku sampai nyari, aku lupa infidel apa gitu. Sampai nyari kan katanya ada apos apa gitu sama infidel gitu. Aku cari yang apostasinya sampai ke Wikipedia. Kan dia yang suruh googling kan. Ya. Itu bukan masalah Kristen Islamnya dong. Itu sebutan untuk orang yang nggak percaya agama, nggak percaya Tuhan. Bukan berarti bisa ateis. Kok dia bilang itu reverse Kristen, nyebut ke orang yang bukan Kristen, yang nggak percaya Yesus. Gue bilang, halo, dia suruh googling. Dia suruh googling hal-hal yang sebenarnya nggak apa ya. Iya. Nanti mau cari lagi lah ini video atau apa gitu. Ternyata mereka ngelempar pertanyaan gitu yang sebenarnya gampang. Disuruh kita googling. Kita Google nanti kalau misalnya kita ngomong ya Bang. Kalau kita ngomong, di Google nggak ada. Oh, di Google kan buatannya Yahudi. Disalahin yang buat. Ya. Udah itu aja Bang. Makasih. Oke Pak, makasih juga.
Kayaknya kita juga ada 1,5 jam kita ngomongin ini. Ya, nggak apa-apa lah. Bung, Terima kasih Bung teman-teman sebentar udah. lagi. Iya, Pak. Ya, Bung, saya ada Bung tolong googling di Bung tolong cari 40 pertanyaan yang katanya untuk membuat orang Kristen sampai tidak bisa jawab sampai gimana gitu. Saya udah dapat tapi nggak tahu mau kirim ke Bung bagaimana ini. Kenapa? Saya ingin Bung tolong jawab pertanyaan itu. Soalnya sangat bakalan keburu, Pak. Gini aja di channel Tanpa Ragi. Bentar ya, Pak. Atau nanti saya komen. Bentar ya, Pak. Itu Bapak ke channel Tanpa Ragi. Iya. Oke. Di sini ada playlist, Pak. Iya. Terus di sini ada menjawab Muslim, Pak. Iya. Ini ada 56 video, Pak. Di sini ada 56 video. Ada 56 video di sini. Bapak bisa cari yang mana yang Bapak perlukan untuk jawab pertanyaan-pertanyaan itu, Pak. 40 itu banyak sekali. Berarti sudah terjawab semua ya di sini ya? Mungkin belum semua. Terus sama di sini ada lagi yang tentang Yesus. Tentang Yesus Kristus. Di sini juga ada 16 pertanyaan yang standar lah, pertanyaan copy paste lah. Halo. Pertanyaan copy paste standar, kalau Yesus adalah Tuhan atau bukan, di mana Yesus ngaku Tuhan, kenapa Itu Tuhan seperti manusia, kenapa Tuhan berak dan kencing. Itulah pertanyaan-pertanyaan itu dari saya SD dulu sampai sekarang itu masih terus ditanyakan, dijawab, ditanya, dijawab. Iya, makanya saya malas jawab ulang begitu, jawab pertanyaan ulang yang sama ulang copy paste begitu melulu. Makanya saya bikin video. Jadi kalau misalnya ada yang nanya gitu, tinggal dikasih linknya aja, lu nonton sendiri dah sana dah. Gitu kalau memang mau tahu jawaban gitu. Kalau mau dengar jawaban, kalau nggak mau dengar jawaban ya mendingan nggak usah nanya. Gitu loh, Pak. Benar. Benar nggak, Pak? Nah. Benar. Ya, jadi di sini, Pak. Di sini udah banyak. Bapak tinggal cari aja. Ada menjawab Muslim, terus ada pendapat Alkitab, ada tentang Kristen, ada tentang Yesus. Di sini Bapak tinggal cari aja sesuai dengan pertanyaan itu. Kalau ada yang nanya, tinggal kasih linknya, Pak. Suruh nonton sendiri. Kalau memang mau dengar jawaban. Kalau nggak mau dengar jawaban, bilang nggak usah nanya, gitu, Pak. Oke. Bung, saya punya pertanyaan terakhir untuk Bung tolong tanggapi saya atau tidak juga tidak masalah. Ini ada pertanyaan soal golongan darah Yesus. Bagaimana Bung tanggapi ini? Golongan darah Yesus. Kenapa, Pak, golongan darahnya, Pak? Katanya ditanya golongan darah Yesus itu apa? Mana tahu, Pak. Oke, baik. Lucu pertanyaan-pertanyaan. Iya, memang banyak lah pertanyaan-pertanyaan lucu. Oke, makasih Pak Benjamin. Oke, makasih juga Bung Tanpa Ragi. Salam Tuhan berkati. Ya, terakhir Raja Wali deh ya. Shalom Raja Wali. Kita udah bentar lagi nih 1,5 jam. Silakan Pak, ada yang mau dibicarakan? Ada yang mau dikasih tanggapan? Halo? 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 Shalom? Shalom? Oke, karena udah 1,5 jam, Pak Raja Wali juga kayaknya nggak jawab. Jadi kita tutup aja ya kali ini ya. Thank you teman-teman. Dengerin lagi sekali lagi dah lagunya dah. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, merah kuning kelabu, merah muda dan biru, meletus balon hijau odor, hatiku sangat kacau odor, balonku tinggal 4, ku pegang erat-erat. Oke, terima kasih teman-teman. Sekian video kali ini. Tuhan Yesus Kristus memberkati.